Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur jadi hari Tuhan ini kita bisa kembali untuk beribadah. Ya, saya lihat dengan semakin meredanya COVID ini, ya lebih banyak jemaat kembali untuk beribadah di rumah Tuhan. Kita berdoa sehingga agar COVID ini cepat benar-benar secara resmi berlalu dan semua jemaat bisa kumpul kembali beribadah dan kita tidak perlu lagi beribadah di rumah. Karena sungguh ada perbedaan besar. Sendirian ya dengan sebuah laptop, dengan sebuah handphone di rumah, dengan kita kumpul bersama-sama di gereja. Dengan saling melihat satu sama lain, itu sudah bisa menguatkan kita. Yang mendengarkan suara puji-pujian bersama-sama, nah ini juga adalah suatu kegembiraan ya untuk kita sekalian. Jadi kita bersyukur 2 tahun yang sulit sepertinya sudah akan berlalu. Tadi pagi saya sekilas baca satu berita, bahkan ada negara yang sudah menghentikan vaksinasinya, negara Denmark. Ya. Kita berharap urusan satu ini cepat berlalu, karena 2 tahun sangat-sangat merugikan gereja ya dan pekerjaan Tuhan. Nah, baru 2 minggu lalu kita merayakan Hari Paskah. Minggu lalu saya khotbah di Batu Aji, ya, jadi tidak ada di sini. Tapi pagi hari ini saya pikir kita masih dekat sekali dengan Paskah, jadi saya mau berbicara lagi, ya, dari Firman Tuhan yang masih ada kaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sering sekali membaca Firman Tuhan yang berhubungan dengan kebangkitan, tapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan, apa yang terjadi, mungkin kita tak berikan perhatian. Ya sampai nantinya kita beribadah lagi di hari pengangkatan Tuhan Yesus ke surga. Nah, dari saat kebangkitannya sampai pengangkatan Tuhan Yesus ada sejumlah hal yang terjadi, yang dicatatkan untuk kita. Dan pagi hari ini seperti kita sudah baca, itu ada peristiwa ketiga kalinya ya Tuhan Yesus menampakkan diri. Di Alkitab kalau kita bandingkan keempat Injil, kita membaca setidaknya ada 10 kali ya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid setelah dia bangkit. Nah, yang kita baca pagi ini adalah penampakannya yang ketiga kalinya. Ini adalah sebuah kisah ya, kalau kita baca, ini sebuah cerita, suatu hal yang pernah terjadi. Dan kalau kita dengan hati perhatikan cerita ini, peristiwa yang terjadi ini, ada hal-hal yang bisa kita pelajari tentang Tuhan Yesus. Dan juga ada hal-hal yang bisa kita pelajari tentang orang Kristen. Ya. Tentang sikap orang Kristen terhadap Tuhan Yesus. Jadi mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari di dalam kisah ini. Jadi Tuhan Yesus saat ini bertemu dengan murid-muridnya di pantai Daud Tiberias. Nah, Tiberias ini sebuah kota kecil ya di tepi pantai Danau Galilea, ya di sebelah baratnya. Jadi karena kota ini kota dibangun oleh pemerintahan Romawi, kota yang terkenal ya, karena dia punya sebuah pelabuhan. Dan itu kota dibangun ya untuk tempat istirahatnya lah ya para penguasa Romawi. Jadi kota yang penting. Sehingga danau ini, Danau Galilea yang besar ini kadang-kadang juga disebut Danau Galilea, disebut Danau
Tiberias. Ya karena unsur pentingnya kota kecil Tiberias ini. Tapi danaunya adalah namanya itu adalah Galili. Jadi kadang-kadang disebut sebagai danau Tiberias. Kalau di Perjanjian Lama itu disebut sebagai danau Genesaret. Jadi kalau Bapak Ibu baca Alkitab ya, dan kadang-kadang baca nama yang berbeda-beda muncul, yang kita berpikir bahwa di situ ada banyak danau besar. Tidak, itu adalah danau yang sama, tapi dengan nama yang berbeda-beda. Jadi sangat menarik, Tuhan Yesus setelah dia bangkit, memang dia tidak lagi selalu bersama dengan murid-muridnya. Tapi dia akan hadir di depan murid-muridnya dengan tubuh kebangkitannya, tubuh yang mulia. Kapan saja Tuhan berkehendak dan di mana saja, tubuh seperti itulah yang akan Tuhan berikan pada kita semua. Seperti Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan dikuburkan, dan dia bangkit pada hari ketiga. Dan dia mempunyai tubuh kebangkitan ini, tubuh yang mulia ini, dan dia adalah yang sulung, yang pertama, yang bangkit dan diberikan tubuh yang mulia ini. Dan kita semua adalah saudara-saudaranya yang mengikuti dia di belakang, yang akan bangkit pada gilirannya. Itu pada saat Tuhan kita kembali, kita juga akan dibangkitkan kembali dan diberikan tubuh kebangkitan yang sama seperti Tuhan Yesus ini. Jadi kalau Bapak Ibu ya setiap kali membaca tentang Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, kamu perhatikan dia bagaimana sifat daripada tubuh kebangkitan itu. Karena tubuh seperti inilah yang akan kita miliki. Yang nantinya kita akan punya tubuh seperti itu. Ya, kita lihat Tuhan Yesus dia hadir di tepi danau Tiberias ini. Dari situ sebetulnya dia lagi menunggu 7 orang murid-muridnya. Namanya tadi disebut kecuali 2 orang. Ya, kalau saudara Zebedeus atau anak-anak Zebedeus, nah itu adalah Yohanes sama Yakobus. Lalu 2 murid lagi tak disebut, tapi yang 3 di atas tak disebut namanya. Dia lagi di tepi pantai, dan kita bisa membayangkan, ya dia melihat jauh ke tengah danau itu. Dan mungkin dia ada di situ beberapa lama, beberapa waktu, menunggu murid-muridnya itu kembali, ya dari melaut. Malam hari itu, apa yang terjadi dengan murid-murid ini? Mereka ada nelayan. Jadi kalau mereka pergi melaut, itu artinya mereka tahu malam hari itu ada ikan. Semua nelayan ngerti kapan ada ikan dan kapan tidak ada ikan. Kalau tak ada ikan mereka tidak pergi, karena sia-sia. Tapi mereka pergi. Berarti mereka tahu bahwa biasanya malam itu pasti ada ikan. Tapi ternyata malam itu mereka tak mendapatkan apapun. 7 orang ya pergi melaut semalaman. Tentu mereka berputar mencari tempat-tempat titik-titik yang diperkira ada ikan. Ternyata tidak ada. Sangat aneh, tapi itu yang terjadi. Mungkin dengan rasa kecewa, akhirnya mereka juga mengarah kembali, ya mau kembali ke darat, mau pulang ke rumah. Nah disinilah kita akan melihat 3 hal tentang Tuhan Yesus. 3 hal tentang Tuhan Yesus yang penting sekali bagi murid-muridnya ini, karena mereka inilah akan dia utus untuk pergi memberitakan Injil. Tapi ketiga hal tentang Tuhan ini juga penting bagi kita. Karena kita lebih mengerti
akan sifat Tuhan Yesus, keberadaan Tuhan Yesus. Bagi kita yang hidup dalam dunia yang penuh dengan pencobaan, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak penderitaan. Supaya kita juga menjadi orang yang berpengharapan. Ya, bahwa kita ada orang Kristen. Kita bukanlah orang yang tanpa harapan. Karena kita mempunyai Tuhan. Jadi apa ketiga hal yang bisa kita lihat tentang Tuhan Yesus ini? Ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang artinya sudah mulai ada terang. Fajar sudah menyingsing. Siang ini bukan jam 12 siang. Ya, ketika sudah nampak matahari mulai naik, ya sudah ada terang, mereka kembali. Tapi Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi sudah cukup dekat. Kita baca di sini jaraknya itu adalah sekitar 200 hasta. Nah, satu hasta ini bukan ukuran kita pakai. Jadi kalau kita dengan kata hasta, kita pasti berpikir berapa panjangnya. Ya, satu hasta itu sekitar 45 cm. Jadi kalau 200 hasta, nah itu adalah 90 meter. Ya, 10 meter itu kan pendek sekali. Orang lari sprint, lari cepat kan 100 meter. Nah, ini baru 90 meter. Jadi dekat sekali. Jadi perahu itu sudah mau kembali ke darat. Yesus ada di pantai. Jaraknya dekat 90 meter. Dan mungkin pagi hari begitu tenang. Sehingga Yesus yang berdiri di pantai, dia itu bisa bicara. Dan yang ada di perahu itu bisa dengar. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Lauk pauk artinya makanan. Ini adalah pertanyaan wajar. Karena lagi pagi hari. Pagi hari semua orang mau sarapan. Dan para nelayan ini yang baru pulang tentu juga sudah lapar. Jadi Tuhan Yesus bertanya, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ada tidak? Kalian punya makanan? Ada tidak? Kamu punya sarapan? Ya mungkin ketujuh murid itu berpikir orang di pantai ini barangkali mau minta ikan. Karena mereka kan baru pulang dari melaut. Dia sendiri berdiri sana bertanya tentang makanan. Apakah maksudnya mau minta kami berikan ikan? Nah, ini kita duga. Kita tidak mencatatnya. Tapi ini ada dugaan yang masuk akal. Karena tiba-tiba ada orang bertanya. Mungkin dia mau mencari makanan dari orang-orang diperkirakan punya banyak ikan. Tapi ketujuh murid ini, mereka tidak tahu siapa yang ada di pantai itu. Barangkali belum bisa melihat dengan terlalu jelas. Dan sama sekali tidak mereka perkirakan bahwa yang ada di situ adalah Tuhan Yesus. Itu betul-betul di luar perkiraan mereka. Dan mereka jawab apa adanya dan bilang kepada yang ada di pantai bahwa tidak ada. Tak ada ikan. Tak ada lauk, tak ada makanan. Maksudnya mungkin tak ada yang bisa saya berikan pada kamu. Tapi yang ada di pantai itu tiba-tiba menjawab kembali. Sebuah perintah, tebarkanlah, imperatif. Ya, bukan permohonan, bukan pernyataan, tapi sebuah perintah. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Instruksi yang sangat spesifik. Yesus tidak bilang, tebarkan jalamu. Mungkin mereka bingung, mau tebarkan kemana? Depan, belakang, kiri, kanan. Tapi dia bilang,
tebarkanlah di sebelah kananmu. Jelas, sebelah kanan. Maka kamu akan peroleh. Bagaimana? Mereka sudah dalam perjalanan kembali. Malam hari biasanya orang menangkap ikan. Setelah terang, biasanya sulit menangkap ikan. Sudah pulang, on the way home. Tapi diperintahkan untuk tebarkan jala lagi di sebelah kanan dan dijanjikan kamu akan peroleh. Nah, waktu ini sampai saat ini ketujuh murid ini masih tidak tahu siapa yang ada di pantai. Tapi nelayan ini kelihatannya bukan orang yang tinggi hati. Ya. Orang yang tinggi hati, setelah dia berbuat sesuatu dan tak berhasil, belum tentu dia itu mau dikasih tahu apa yang harus dilakukan agar berhasil. Tapi 7 anak ini, 7 murid ini, pertama dipanggil anak-anak, kedua disuruh tebarkan, dan ketiga dibilang kamu akan peroleh. Dan mereka mau saja. Nah, inilah tandanya bahwa murid-murid ini orang yang rendah hati. Ya, setidaknya kita bisa lihat dia demikian. Karena oleh orang asing disuruh seperti itu pun mereka mau. Dan mereka tebarkan. Tadi malam Badan Pekerja dengan pengurus komisi pergi ke Barelang, ya, di Jembatan 2, Tambak Udang. Dan setelah acara serius kami selesai, ya, acara firman Tuhannya selesai, dah 1 jam lebih untuk acara bebas, dan banyak yang pergi mancing. Tapi Mega, dia tak mau mancing. Mega mana? Mega Tuti. Dia ambil jala itu. Jala, tapi tak berhasil juga dia jala. Sudah jalannya besar. Padahal di bawah itu begitu banyak ikan. Betul kan? Si Darren setiap kali turun naik dapat ikan. Itu berarti banyak sekali ikan di bawah itu. Tapi Mega terus berusaha tak dapat. Oke, tak apa ya Mega. Ini hanya candaan. Nah, murid ini ketika mereka tarik kembali jala itu, di luar dugaan, begitu banyak. Nanti mereka hitung tuh. 153 ekor. Begitu banyak. Waktu tarik langsung sadar. Seperti kita mancing. Ya. Kalau ada yang narik tarik panci kita dan terasa berat, kita tahu ini mungkin dapat sesuatu yang besar. Jala itu mereka tarik, langsung sadar, ini masih banyak sekali. Akhirnya memang benar, banyak sekali. Tapi jumlahnya 153 ekor. Nah, kita akan melihat 2 orang dan sikap mereka terhadap Tuhan Yesus. Ketika mereka tarik dan jala itu begitu berat, pada saat itu Yohanes langsung sadar bahwa yang di pantai itu adalah Yesus. Makanya di ayat ke-7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Di situ ada 7 murid. 7 murid yang sama-sama selalu bersama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun. Mereka 7 itu selalu ada juga. Melihat Tuhan Yesus dulu, mendengarkan Tuhan Yesus. Tapi kenapa di saat ini yang mengenali orang di pantai itu hanya Yohanes? Itu pertanyaannya.
Kenapa yang lain tak menyadari bahwa itu ada Yohanes? Itu ada Tuhan Yesus. Kenapa semua yang lain ketika mereka menyaksikan sesuatu hal yang begitu ajaib, kenapa bisa semalaman tak dapat ikan dan orang ini bicara di sebelah kanan dan langsung dapat ikan sebanyak itu? Kenapa bisa seperti ini? Yang lain, saya pikir ya, mereka malah fokus bagaimana caranya ikan yang kita bawa ke dalam perahu. Tapi Yohanes langsung berpikir itu Yesus. Dan dia bisa bilang itu Yesus, itu Tuhan. Nah, ini berbicara banyak tentang hati kita orang Kristen. Yohanes adalah murid yang di dalam hatinya banyak memikirkan tentang Tuhan Yesus. Kita tidak mau bilang bahwa murid-murid yang lain itu di dalam hatinya tak memikirkan Tuhan Yesus. Tapi pasti dikatakan murid yang satu ini, Yohanes, dia jauh di dalam hatinya punya tempat bagi Yesus. Di hatinya punya tempat lebih besar bagi Tuhan Yesus dibandingkan dengan yang lain. Dalam hati pikirannya lebih banyak waktu memikirkan Tuhan Yesus. Sehingga ketika dia menyaksikan sesuatu hal yang begitu ajaib, dia langsung terpikir, itu pasti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dalam hidup bersama dengan Tuhan Yesus 3 tahun lebih, dia menyaksikan Tuhan Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Yang lain-lain, murid-murid lain, pikirnya tidak langsung tersambung. Tapi Yohanes lain, dia langsung tersambung, langsung terhubung, langsung sadar itu adalah Tuhan. Itulah Yohanes. Dan hal inilah harus kita pelajari dari Yohanes. Bukan hanya satu dari kita semua yang akan mempunyai hati seperti Yohanes. Tuhan mau kita semua mempunyai hati yang sama seperti Yohanes. Semua yang dalam hatinya punya tempat yang luas bagi Tuhan Yesus. Yang dalam pikirannya punya waktu yang banyak untuk Tuhan Yesus. Memikirkan Tuhan Yesus. Memikirkan kepentingan Tuhan Yesus. Memikirkan pekerjaan Tuhan Yesus. Hati yang lebih dipenuhi dengan kasih sayang kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau kamu ingat Yohanes, kamu ingat hal ini. Dialah yang langsung sadar dan dia bilang sama Petrus, itu Tuhan. Itu pertama. Lalu hal kedua kita lihat dari muridnya ini adalah apa yang terjadi. Apa yang terjadi dengan 6 orang lain. 5 tak ada action apa-apa pun. Yang 5 biasa saja. Tak ada reaksi yang dicatat. Tapi satu yang dicatat adalah Petrus langsung pakai baju dan loncat ke laut. Apa maksudnya? Kenapa dia pakai baju dan loncat ke laut? Dia bukan mau melarikan diri. Karena nanti kita temukan dia ada di pantai. Bersama Tuhan Yesus. Petrus di dalam hatinya tahu Tuhan. Dan dia tahu dia tak boleh berhadap Tuhan dengan badan yang tak berpakaian. Dia pakai bajunya. Menandakan apa? Hormat itu. Menandakan respect dia, hormatnya kepada Tuhan. Dan dia loncat langsung ke laut karena dia mau secepat-cepatnya tiba di pantai. Itu poinnya. Jaraknya memang hanya 90 meter. Tapi ikan itu berat. Ikan itu banyak. Ikan itu masih harus diangkat ke atas. Semua membutuhkan waktu. Dan Petrus dia tak sabar bertemu Tuhan Yesus. Dia langsung loncat
dan dia berenang secepat-cepatnya ke pantai. Itulah Petrus. Walaupun dia bukan yang pertama mengenali siapa yang ada di sana. Tapi Petrus adalah orang yang hatinya juga begitu mengasihi Tuhan. Ketika dia tahu di situ Tuhan, dia tak akan membuang waktu sedikit pun, secepat-cepatnya, secepat mungkin dia mau sampai dan bertemu Tuhan Yesus. Itulah kualitas Petrus. Orangnya memang lebih gegabah, tapi hatinya itu tulus. Dia betul-betul sayang sama Tuhan Yesus. Nah, ini dua orang yang harus kita jadikan teladan. Kita dan Tuhan. Hal tentang Tuhan, kita ini pelan-pelan saja, asal ada saja, asal sampai saja, atau kita mau yang terbaik, yang tercepat bagi Tuhan Yesus. Ini akan mencerminkan bagaimana iman kita, kasih sayang kita kepada Tuhan. Dalam sikap-sikap yang ditunjukkan ya oleh Yohanes dan Petrus ini. Sama sekali bukan yang sering kita sebut sekarang pencitraan. Sama sekali bukan. Karena itu terjadi dengan spontan. Tanpa dipikirkan, tanpa perencanaan, tanpa dipersiapkan. Spontan. Reaksi langsung. Dan reaksi seperti inilah yang akan menggambarkan isi hati yang sesungguhnya. Nah, ini dua hal yang bisa kita pelajari. Ya, bagaimana kita orang Kristen, kita sendiri ya harus melatih diri, lebih mengenal Tuhan, supaya kita pun mempunyai hati yang seperti Yohanes dan Petrus ini. Oke, nah Bapak Ibu, sekarang kita lihat dari sisinya tentang Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus hadir? Setelah kebangkitan, Tuhan Yesus memang tidak lagi setiap saat itu bersama murid-muridnya seperti 3 tahun lebih, tidak lagi. Dia bangkit, dia muncul. Kemudian dia hilang, menghilang, tidak ada lagi. Tapi nanti dia hadir lagi. Kenapa kali ini dia hadir lagi? Saya rasa Tuhan Yesus merasa dia perlu berulang-ulang kali hadir, menampakkan diri untuk meneguhkan murid-muridnya ini bahwa dia itu sungguh-sungguh telah bangkit. Dia adalah juru selamat yang sungguh-sungguh hidup. Karena peristiwa kebangkitannya ini adalah hal-hal yang mereka tidak perkirakan. Manusia mati dan tak hidup, dan tak bangkit. Murid-murid ini sama sekali tidak memperkirakan setelah Yesus disalibkan dia akan bangkit dan hidup. Sama sekali tidak. Hati mereka arahnya itu bukan pada kebangkitan. Hati mereka itu arahnya adalah kematian. Maka kita mengatakan mereka sudah berpikir dengan Yesusnya sudah mati, barangkali mereka kembali ya menjadi nelayan. Masing-masing kembali ke kampung halamannya sendiri, ke pekerjaan mereka semuanya. Itu arah hati mereka. Tidak mengharapkan Yesus bangkit. Jadi setelah di minggu pertama mereka tahu bahwa Yesus bangkit, tentu itu ada berita gembira. Tentu itu berita terbaik yang pernah bisa mereka dengarkan. Pasti mereka bahagia sekali. Tapi perubahannya sedemikian drastis. Itu perlu diteguhkan kembali, diteguhkan kembali, diteguhkan kembali. Bukan mereka tak percaya.
Satu kali mereka bertemu Tuhan Yesus, mereka sudah percaya. Tapi tetap harus dikuatkan. Ya. Bahwa benar-benar Yesus bangkit. Supaya jangan ada keraguan-raguan. Jadi Tuhan Yesus sengaja hadir di tepi pantai menunggu murid-muridnya ini, menampakkan diri lagi kepada mereka untuk meneguhkan iman, memberikan kepastian demi kepastian bahwa dia itu benar-benar telah bangkit. Nah, kita tahu mereka benar-benar percaya, tak ada keraguan sama sekali di hati para muridnya ini. Itulah yang membuat mereka pergi memberitakan Injil, sehingga gereja berdiri di mana-mana. 2000 tahun kemudian Injil itu sampai kepada kita. Nah, kita yang tinggal di negeri yang begitu jauh dari tempat peristiwa-peristiwa terjadi, kita pun bisa mendengarkan tentang Tuhan Yesus dan kita percaya. Nah, dia hal pertama tentang Tuhan Yesus adalah dia hadir, dia menampakkan diri untuk meneguhkan iman, fakta kebangkitannya bagi murid-muridnya ini. Dan bagi kita apa makna hal ini? Kita bisa tahu dengan pasti. Ya Bapak Ibu, kamu bisa tahu dengan pasti bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita ikuti adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang telah mati dan bangkit kembali. Di hati kita tak perlu ada keraguan apapun. Walaupun dunia ini menyangkal dan tidak percaya, tapi mereka tidak mau baca Alkitab. Kita baca Alkitab ini. Kita baca dengan teliti. Dan kita tahu bahwa di dunia ini kita mempunyai Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Mereka tidak mau percaya, menyangkal. Mereka tak mempunyai Tuhan. Di dalam dunia ini tanpa Tuhan. Menyangkal, tidak percaya, mendatangkan penderitaan bagi diri sendiri. Kita hidup tanpa Tuhan. Apa lebihnya dari mereka yang hidup mempunyai Tuhan, yang hidup dituntun, dipimpin oleh Tuhan yang telah bangkit. Apa kelebihan mereka yang tak mau percaya? Jadi kita harus bersyukur. Ya, hati kita itu harus penuh dengan iman bahwa saya ini telah diberkati oleh Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Maka saya telah mengenal Tuhan. Dan sekarang saya hidup dengan Tuhan sebagai gembala saya. Dan Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. Mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bertujuan untuk meneguhkan kembali murid-muridnya ini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Dia berkuasa atas alam, berkuasa atas laut, berkuasa atas apa yang ada di dalam laut. Adalah oleh kuasa Tuhan, oleh perintahnya itu, maka mereka bisa satu kali menjala dan dapat 153 ekor ikan. Itu bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Satu malam kita tidak tahu berapa kali mereka melempar jala itu. Ke berapa sudut mereka melempar jala itu. Dan mereka tak mendapat apa-apa. Tapi dengan satu petunjuk dari Tuhan Yesus, dengan satu kali mereka melempar jala itu, mereka mendapat ikan yang sebegitu banyak. Dan satu hal lagi dicatat di situ adalah jala itu tidak robek. Kalimat ini punya arti sekali. Karena di situ juga ada keajaiban. Jala yang harus memikul beban yang begitu berat, kenapa tidak sobek? Mereka juga heran, kenapa tidak sobek?
Maka dicatat hal tersebut. Inilah kuasa dari Tuhan kita. Dan kuasa ini dibutuhkan oleh murid-muridnya. Mereka perlu tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus berkuasa. Memang mereka telah melihat di dalam bumi, di dalam dunia Tuhan Yesus berkuasa. Dia berkuasa mengusir roh jahat. Dia berkuasa menenangkan laut yang ribut. Dia berkuasa menyembuhkan penyakit. Bahkan dia berkuasa 3 kali. Dia membangkitkan mereka yang mati. Tapi mati itu yang bangkit akan mati kembali. Mereka tahu Tuhan Yesus berkuasa. Pertanyaannya adalah, setelah kebangkitannya, apakah Tuhan Yesus masih punya kuasa sama? Dan Tuhan Yesus tunjukkan dia adalah juru selamat dan Tuhan Allah yang sama. Dia tetap mempunyai kuasa yang sama. Dan dia buatkan mereka sebuah mujizat kuasanya atas alam ini. Sehingga murid-muridnya teguhkan bahwa dia sungguh-sungguh adalah Tuhan Allah yang berkuasa. Mereka perlu diyakinkan terus hari ini. Karena mereka akan pergi memberitakan Injil kepada dunia yang tidak percaya. Kepada para penguasa yang akan begitu keras menekan mereka. Dan mereka harus tahu bahwa Tuhan Allah yang mengutus mereka dalam pekerjaan ini adalah Tuhan yang berkuasa. Yang akan berkuasa untuk menyertai, untuk melindungi, untuk melepaskan mereka. Di dalam tahun-tahun di tempat-tempat yang sulit, mereka menyebarluaskan Injil Tuhan Yesus. Itu adalah bagi murid-muridnya. Tapi Tuhan Allah adalah sama. Tuhan yang berkuasa adalah Tuhan yang sama bagi kita. Di hal kedua kita pelajari, Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita ikuti sekarang adalah Tuhan Yesus yang berkuasa. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita belajar untuk beriman, untuk percaya, untuk tunduk pada kehendak-Nya. Di dalam segala hal, kita akan berdoa, kita akan mohon. Dan kita percaya, kalau sesuai dengan hikmat Tuhan, sesuai dengan kehendak yang baik, apapun juga akan bisa dia lakukan. Kalau itu adalah sesuai dengan kehendak-Nya yang baik. Kita tak akan meragukan kuasa dari Tuhan kita. Jadi teguhkan hati kita, teguhkan iman kita. Apa yang membuat Bapak Ibu merasa buntu, merasa tidak tahu apa yang harus saya lakukan lagi, tidak melihat ada jalan keluarnya. Dari waktu ke waktu kita sampai kepada kondisi yang seperti ini. Tapi kita harus ingat, saya tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Saya tidak tahu jalannya, tapi Tuhan tahu jalannya. Kecuali Tuhan punya maksud yang sangat khusus untuk kita, seperti untuk Ayub. Maka apa yang kita mohon kepadanya? Selama hal itu tidak berdosa, Tuhan akan lakukan untuk kita. Ya, Tuhan itu berkuasa. Jadi teguhkan hati kita semua. Ya, kita bukanlah orang Kristen yang tak punya harapan. Bukan orang Kristen yang tidak ada pertolongan. Kita ada orang Kristen dengan Tuhan yang berkuasa. Jadi biarlah kuasanya itu menjadi pengalaman hidup kita. Dan membuat kita jadi orang Kristen. Walaupun tertekan dalam dunia. Walaupun banyak kesulitan dalam dunia. Tapi kita selalu akan berkemenangan. Berkemenangan oleh pertolongan dari Tuhan kita. Hal yang ketiga tentang Tuhan Yesus. Ternyata di tepi pantai itu sudah ada lauknya. Tuhan Yesus datang membawa roti dan ikan.
Dan dia bahkan sudah menyiapkannya. Sehingga ketika murid-muridnya sampai, mereka sudah bisa mengisi perut mereka, menikmati sarapan bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan kasih sayangnya kepada murid-muridnya ini. Menunjukkan perhatiannya kepada mereka. Menunjukkan bahwa dia tahu akan kebutuhan mereka. Dan inilah yang menghibur hati kita. Bahwa Tuhan Yesus yang kita ikuti, dia tahu tentang kita, tahu tentang kebutuhan kita. Dan Tuhan juga akan menyediakannya bagi kita. Kebutuhan kita beragam. Tidak hanya untuk urusan makanan. Banyak sisinya kebutuhan kita. Banyak yang kita perlukan dari Tuhan. Dan kita tidak perlu khawatir bahwa Tuhan tidak tahu. Tuhan memang mau kita berdoa. Tuhan memang mau kita memohon. Tapi Tuhan tahu. Maka kita mohon. Kita doakan. Dan kita percaya Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan itu. Dia sediakan lauk. Dia sediakan ikan dan roti bagi murid-muridnya. Mengajarkan kita begitulah perhatian dan kasih Tuhan kepada murid-muridnya dan kepada kita yang dijangkau oleh murid-muridnya, yang dijangkau melalui pemberitaan Injil. Demikianlah Tuhan mengasihi kita dan memperhatikan kita semua. Jadi Bapak Ibu, di awal saya sudah sampaikan, ini sebuah cerita sederhana. Kalau dibaca, kita mungkin hanya berpikir inilah sebuah peristiwa yang dicatat tentang sebuah pertemuan di pagi hari antara Tuhan Yesus dengan 7 muridnya di sebuah pantai di tepi danau Tiberias. Dan ternyata di dalam kisah cerita yang sederhana seperti ini ada hal-hal yang bisa kita pelajari tentang diri kita, sikap hati kita terhadap Tuhan, seperti digambarkan oleh Yohanes dan Petrus. Dan pada waktu yang sama kita bisa melihat dalam kisah ini bagaimana kita bisa dikuatkan sebagai orang Kristen. Bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit dan dia berkuasa dan dia memperhatikan kita semua. Maka kita pulang, hati kita diperbaharui, mendapatkan semangat yang baru. Saya mau hidup sebagai seorang Kristen yang sejati, seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Karena saya punya Tuhan yang demikian. Saya ini adalah orang yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga mau supaya orang lain bisa melihat hidup saya diberkati oleh Tuhan. Dan mereka juga datang kepadanya dan mendapatkan berkat dari Tuhan ini. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua, memberkati kita semua melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk setiap jemaat-Mu yang hadir beribadah di pagi ini, yang ikut beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, semuanya telah datang ke Tuhan yang memanggil. Tuhan yang memberikan mereka iman untuk percaya kepadamu. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, menjadi makanan rohani yang membuat kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, untuk hari-hari yang akan datang ini, sertailah kami setiap hari, bahkan setiap langkah hidup kami, supaya kami jadi orang-orang Kristen yang berkemenangan,
di dalam dunia penuh pencobaan dan kesulitan ini. Biar kami bisa selalu memuliakan nama Tuhan, dan hidup kami sungguh penuh dengan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.